Halo semuanya, perkenalkan nama aku Kimberly Marcella baru tahu Bolon. Hari ini aku mau kasih tahu ke kalian semua gimana awalnya aku kenal Joyful, harapan aku buat Joyful apa, kesan dan pesan aku di Joyful apa, dan tentunya momen favorit aku di Joyful. Jadi, awal aku kenal Joyful tuh saat aku kenal salah satu guru sekolah minggu aku yang namanya Kak Fani. Di sini Joyful belum terbentuk ya. Di situ aku mulai deket sama Kak Fani. Dan karena Kak Fani tahu aku suka bernyanyi bersama kakakku, akhirnya Kak Fani buatlah suatu kelompok yang disebut dengan Jevo. Awalnya Jevo hanya 3 orang atau trio, ya kayak isi pujian, isi acara-acara, dan lain-lainnya nggak bisa aku jelaskan. Akhirnya Jevo bertambah anggota, sampai akhir hari ini jadi vokal grup. Nah, momen yang paling aku suka di Joyful tuh apa sih? Menurut aku pribadi, momen yang paling aku suka tuh saat juara 2 nasional atau lomba nyanyi nasional. Di situ tuh aku belajar banyak banget hal. Aku tahu teknik-teknik nyanyi yang baru, diajarin coach. Di situ aku juga baru tahu kayak, oh nyanyi itu kayak gini ya. Terus aku tuh merasa kayak suaraku semakin berkembang, aku semakin bisa. Itu sih menurut aku momen paling seru. Dan puji Tuhan kita dapat juara 2 nasional. Terus kesan aku di Joyful tuh apa sih? Kesan aku di Joyful tuh bisa ngubah suaraku yang belum bisa jadi bisa aku rasa. Terus Joyful tuh keren, Joyful tuh hebat. Menurut aku kerja sama kita tuh sama-sama, maksudnya tuh sama-sama mau berjuang sama satu sama lain, sama-sama mau berbagi ilmu, sama-sama mau ngajarin harus itu kayak gini gitu. Itu kesan aku di Joyful sih, yang pasti aku bangga sama Joyful. Terus pesan aku buat Joyful tuh apa sih? Pesan aku buat Joyful sih jangan lupain persahabatan kita, jangan lupain banyak hal yang udah kita lewatin bersama. Terus aku harap jangan bernyanyi untuk dunia atau untuk pribadi, tapi bernyanyilah untuk memuji Tuhan. Terus harapan aku buat Joyful yang terakhir itu semoga Joyful semakin maju, semakin berkembang, terus semakin memuliakan nama Tuhan, tetap apa ya, lebih maju lagi, lebih berkembang lagi, lebih banyak dikenal banyak orang, dan pastinya bisa banggain kedua orang tua kita semua. Kita tetap ya bersahabat sampai ya nggak ada yang tahu, mungkin bersahabat sampai akhir. Itu cerita dari aku. Sekian, terima kasih. Bye bye. Hai semuanya, perkenalkan nama aku Modik baru Tapo Bolon. Jadi, awal aku kenal Joyful itu, aku sama Kim dan ada satu orang lagi nih, suka banget sama nyanyi. Dan akhirnya kita ngisi kesaksian atau pujian di ibadah sekolah minggu. Terus akhirnya kenal Kak Fani deh. Terus habis kenal Kak Fani ngebentuk nama yaitu Joyful. Nah, karena biar lebih gampang ngisi pujian atau kesaksian gitu. Terus seiring berjalannya waktu, kita memakai pemusik nih. Pemusiknya namanya Kaiskia. Terus kita ngobrol banyak, kita cerita-cerita. Terus udah makin deket nih ya. Kita nambah personil dong. Kita nambah personil yaitu Kak Keke dan juga Feby. Nah, terus habis itu kebentuklah Joyful. Mereka berdua suaranya juga gak kalah merdu tahu. Keren banget deh pokoknya. Terus aku mau ceritain nih satu momen favorit aku di Joyful. Satu momen favorit aku di Joyful sih pas kita lomba. Sebenarnya itu banyak sih senang sedihnya. Gak senang semua. Kita ngelewatin perjalanan yang panjang. Kita harus latihan. Tapi yang usaha tidak mengkhianati hasil itu benar tahu. Dari usaha itu kita raih juara 2. Keren banget kan. Padahal kita di situ tuh udah belajar keras banget. Tapi makasih Bang Ocep untuk didikannya. Love you. Nyanyi yang kayak kesan pesan aku tuh yang kayak aku nyanyinya biasa aja, bisa jadi
semakin meningkat karena Bang Ocep. Love you Bang Ocep, makasih banget ilmunya. Terus yang tadinya aku pendiam, kalem, sekarang udah mulai berisik. Maaf banget. Tapi itu menyenangkan sekali guys, tinggal di Joyful. Terus pesan dari aku sih, mungkin kita bisa aktif lagi kali ya. Kita bisa ikut lomba lagi, kita semakin berkembang. Mungkin kita harus pelajarin not gak sih? Bang Ocep, gimana? Ditunggu ya. Paling itu sih guys pesan dari aku dan kesan dari aku. Makasih banget. Terus harapan aku buat Joyful ke depannya mungkin lebih berkembang lagi. Meski sekarang kayak udah nggak jarak aktif karena dia SMA-nya di Siantar, tapi kita mungkin bisa aktif untuk kita mau isi pujian gak sih di ibadah selanjutnya? Isi gak sih? Gak tahu, ditunggu aja ya guys. Pokoknya harapan aku tuh Joyful lebih aktif, lebih berkembang, lebih maju lagi. Itu aja ya guys dari aku. Halo semuanya, nama aku Febiola Setompul. Jadi aku mau ceritain gimana aku kenal Joyful dan gimana aku menjalani semuanya. Jadi aku kenal Joyful itu dari di gereja pada saat Januari dulu. Dan aku masuk Joyful itu menjadi vokalis. Terus momen yang paling seru tuh semuanya tuh seru. Tapi menurut aku yang paling asik aja gitu tuh pas waktu itu hari H lomba. Itu seru aja gitu. Terus kesan pesan aku di Joyful itu ya udah sih keren aja, karena dari Joyful itu aku lumayan bisa mengenal sama orang. Aku lebih luas aja gitu pertemanannya. Terus di Joyful itu keren mulu. Ya udah, pokoknya keren aja karena dari yang benar-benar gak bisa sampai bisa itu keren sih. Diajarin. Harapan aku untuk Joyful itu semoga bisa jadi lebih baik. Semoga semoga nggak ada drama-drama. Nggak ada sih drama-drama, tapi ya udah kurang-kurangin dah kayak gitu. Terus semoga bisa jadi lebih maju lagi dan bisa kalau misalnya ikut lomba dari waktu itu tingkat nasional bisa jadi lebih baik lagi dan bisa naik. Aku nggak tahu sebenarnya mau bahas apa, tapi pokoknya itu semua adalah intinya. Terima kasih. Hi guys, Kiki is here. Maaf ya kondisinya nggak proper kayak gini, nggak formal karena lagi di Medan dan di rumah opung dan udah malam juga, dan maaf juga backsound motor dan backsound orang tua lagi berbincang, jadi seadanya aja ya, sorry. Aku jujur bingung mulai gimana, cuman ya udahlah kita lanjut ke formatnya aja. Awal kenal Joyful itu dari Instagram, lewat gitu, kayak aku lihat di Instagramnya Iskia, karena aku temennya Iskia kan dari SD. Jadi aku lihat-lihat gitu kayak, oh ada vokal grup di gereja, misalnya ada vokal grup yang kamu JTSC. Tapi aku nggak yang lihat gitu loh, siapa-siapa aja isinya. Jadi kayak cuma tahu aja ada vokal grup. Terus waktu itu sempet tahu, oh ternyata isinya tuh ada Moni, Kim juga, Kia yang main keyboard, gitu. Itu ada Feby. Gitu. Jadi di situ tahu, dan ternyata manajernya Kak Fani dan vokal coachnya Bang Ocep. Cuman waktu itu aku belum tahu Bang Ocep yang mana, jadi kayak cuma tahu ya udah mereka dimanajerin sama Kak Fani. Terus kayak sekitaran bulan Oktober apa bulan September ya, pokoknya bulan sekitaran udah mulai mendekati bulan Desember itu aku tiba-tiba akrab sama Kak Fani. Kayak kenal aja, tiba-tiba ngobrol, terus sampai Desember kita intens komunikasi. Tiba-tiba Januari
aku dimasukin ke grup Joyful. Waktu itu pas banget habis jalan sama Kak Fani, kita habis quality time berdua, tiba-tiba dimasukin ke grup Joyful. Itu kaget banget, kayak nggak expect bakal langsung gitu loh dimasukin, karena Kak Fani tuh nggak ada nanya-nanya kayak mau nggak dimasukin ke Joyful segala macam bla gitu loh. Nggak ada, cuman kayak aku sempat sharing, sempat ngomong kayak pengen aktif di gereja, pengen nyanyi, pengen aktif nyanyi di gereja. Terus ya udah masukin ke Joyful dan aku sangat bersyukur dan bangga sampai sekarang bisa jadi salah satu member Joyful, salah satu anggota dari Joyful, dan bisa kenal sama Hizkia, sama Feby, sama Monik, sama Kim, sama Bang Ocep gitu. Apalagi paling apa ya, paling ada kebanggaan sendiri gitu bisa dilatih sama Bang Ocep, karena jadi tahu banyak apa ya, teknik pemanasan yang kayak aku bisa pakai di luar dari Joyful, bisa aku manfaatin dengan baik gitu. Momen favorit aku selama di Joyful tuh proses lomba sama hari H lomba. Aku nggak pernah ngelupain tuh lomba di Taman Mini. Kita dari pagi berangkat sampai sampai malam bahkan di Taman Mini, dan kita meraih piala juara 2. Aku bangga sih jujur. Kayak kita bareng-bareng berjuang dari, aku lupa pokok kita tuh udah latihan dari kapan, cuman menurut aku prosesnya cukup lama dan panjang. Kayak kita bisa hampir tiap minggu ketemu 3 kali dalam seminggu ketemu. Terus kita udah banyak banget quality time bareng, kayak kita rest latihan pun kita jalan-jalan, kita ketemu dalam seminggu itu, kita main. Dan itu yang aku nggak pernah lupain sih, kayak seru banget. Rumah aku dijadiin base camp, nginep-nginep, itu pokoknya semua aku jalanin bareng Joyful. Ya itu sih palingnya, proses latihan sama hari lomba yang waktu itu lomba Festival Nusantara. Kesan dan pesan selama di Joyful ya itu tadi, seneng banget, bangga banget bisa jadi one of member dari Joyful. Terus apa lagi ya, pokoknya bersyukur banget deh punya apa ya, dikelilingi sama orang-orang baik, kayak bisa punya kakak istilahnya kan kayak Hizkia, terus punya temen yang benar-benar deket banget, kayak hampir pokoknya pas zaman latihan lomba tuh nginep mulu itu sama Feby. Kalau ada libur dikit tuh Feby nginep, Kak Fani nginep, terus main sama Kim sama Monik, apalagi sama Kim yang suka cubit-cubitin pipi aku nih. Aku juga suka cubit-cubitin pipinya dia sih, jadi kayak sarangnya Kim. Terus ya pokoknya itu seneng banget, bangga banget. I will always love Joyful lah intinya, till I die forever. Terus harapan buat Joyful, harapan kita selalu bareng-bareng, apapun kita, maksudnya kayak aku bingung banget kalau ngomongin harapan tuh, kayak pokoknya aku pengennya kita selalu bareng-bareng, ngejalanin semuanya bareng-bareng. Kalau bisa ada tempat-tempat baru dimanapun itu, kita harus nyobainnya bareng-bareng gitu. Joyful sehat semuanya, mulai dari aku sendiri sama teman-teman kayak Monik, Kim, Kia, Feby, Kak Fani, Bang Ocep, kita semuanya sehat dan ya always together forever. Jadi ya udah itu aja, ini udah 5 menit, hampir 6 menit. Jadi love you all, thank you. Sarangnya banyak-banyak dari Kike. Bye bye. Hai, nama aku Hizkia, baru Jadi aku pertama kali kenal di Joyful itu kalau aku nggak salah tuh bulan Januari. Iya, Januari. Enggak deh, lupa deh. Tapi pokoknya pas pertama kali masuk Joyful itu aku sebagai pemusik. Dan di situ masih malu-malu kambing, kecoa, sapi dan segala macem. Jadi kayak masuk tiba-tiba udah ada Kim dan Monik yang langsung. Jadi ya udah, itu pertama kalinya sebagai pemusik, dan habis itu langsung main-main sama mereka, diajakin sama Kak Fani. Habis itu ya udah kita temenan sampai ya beberapa bulan kemudian, jadi sering cerita-cerita. Terus sampai di momen favorit aku sama masuk di Joyful itu
kayak sih pas lomba ya. Bukan pas lombanya, bukan pas hari hanya, tapi lebih ke latihannya karena menurutku itu seru. Dan di situ pertama kalinya aku masuk di Joyful sebagai penyanyinya, sebagai singernya, karena selama itu kan sebelum itu kan biasanya cuma musik doang kan, jadi tiba-tiba diajakin nyanyi, jujur gak expect dan takut karena menurutku masih lebih, karena biasanya mereka yang nyanyi, jadi aku takut kayak aku jadi nggak bisa kayak mereka, tapi ternyata enggak. Seiring berjalan waktu ternyata aku diajarin sama Ocap, terus aku jadi belajar banyak, dan ya udah jadinya itu jadi salah satu momen favorit aku selama di Joyful. Terus kesan bersama-sama di Joyful itu ya itu aku yang tadinya pendiam jadi berisik, jadi kayak orang gila, kayak ya udah sama aja sih kayak yang lain-lain yang kayak Feby gitu kan, yang kayak Keke gitu kan. Nah jadi dan itu juga aku belajar banyak. I love you banget Cep. Terus kesannya adalah walaupun aku sekarang udah nggak aktif di Joyful, mungkin bakalan aktif tapi ya sesekali aja gitu kan, untuk 3 tahun ke depan kalau misalnya masih sampai 3 tahun ya. Tapi please jangan lupain aku sebagai pemusik kalian. Dan jangan cari pemusik yang lain. Boleh sih, tapi jangan yang kalian gak akan ketemu sama pemusik yang seimut ini, yang sejago ini, yang sekeren ini. Gak akan kalian temuin itu di sudut manapun di dunia ini, di bumi ini ya. Semoga Joyful terus sukses, semoga semakin banyak yang kenal sama Joyful, semoga ya enggak inilah ya, kalau misalnya dia melayani semoga bisa diterima oleh Tuhan dengan baik, dan kalau di luar gereja semoga ya namanya semakin baik tuh dikenal orang-orang. Nah aja. Happy anniversary Joyful. Halo. Hai, happy anniversary adik-adik Joyful ke 1 tahun. Sebenarnya nama Joyful itu udah terbentuk dari tahun 2023 pas Monique, Kim, dan ada satu lagi itu awalnya namanya Trio ASM, tapi sekarang jadi Joyful karena alasan aku bikin nama Joyful itu apa ya, nggak mungkin karena kan 2 orang ini kan sudah pernah remaja, nggak mungkin pada saat nyanyi tulisannya Trio ASM walaupun satu ada ASM, anak sekolah minggu. Jadi itu juga masih abu-abu, aku bikin namanya itu Joyful itu, jadinya awalnya trio. Alasan aku bikin nama Joyful itu bukan sengaja sih, kayak aku ingin mengumpulkan adik-adik yang punya talenta dan suara yang bagus, tapi mereka tuh punya suara bagus, tekniknya belum ada gitu. Aku jujur bukan seorang singer, bukan seorang penyanyi yang tahu tekniknya segala macam, tapi aku ingin adik-adik yang aku kenal ini tuh punya talenta dan dia suaranya itu bisa memujikan nama Tuhan. Itu lambat laun 2023 sempat sempat pasang surut, barulah aku menemukan satu personil yang kira-kira cocok untuk masukin ke anak Joyful, yaitu Keke. Jadinya aku mengesahkan terbentuknya Joyful itu tanggal 7 Januari 2024. Pas 1 tahun ya, pas 1 tahun.
Nama Joyful itu aku cari di Google, artinya tuh penuh sukacita. Jadi aku berharap nama Joyful itu seperti adik-adik yang punya penuh sukacita itu memuliakan nama Tuhan. Itu sih yang pertama. Kedua, apa sih? Coba, apa yang kedua? Tujuan Joyful itu tujuan Joyful ya talenta. Terus kesan-kesan. Kesannya, jadi di Joyful itu ada 5. Iskia sebagai keyboardist, Keke sebagai singer. Iskia juga keyboardist dan singer, Keke singer, Feby singer, Monik singer, dan Kim singer. Tadinya yang singer cuma 4, tapi aku lihat talenta Kia juga ada namanya ada menyanyi. Jadi pada saat itu aku masukkan dia untuk singer. Kesan aku sama anak Joyful, mereka tuh yang dari awalnya cuma bisa nyanyi saja, tapi sudah bisa tahu tekniknya, udah ngerti paham kalau nyanyi tempo, kalau nyanyi diikutin temponya, kalau nyanyi flashman-nya kayak misalnya penglafalannya, lidahnya, terus kalau nyanyi jangan di action-actionin. Itu sih yang aku dengar dan aku lihat dari si Ocep pengajar. Jadi kesan aku sengaja mereka terjunkan untuk ikut lomba. Ternyata lombanya ini ya bikin membuat mereka tuh ketemu terus saling mengenal, terus saling terbuka. Karena yang 5 orang ini tuh hanya 3 yang ekstrovert dan 2 yang ekstrovert dan 3 yang introvert. Tapi selama aku gabungkan mereka, jujur jadinya yang tadinya anaknya introvert jadi sekarang udah bisa bergaul, bisa ketawa-ketiwi, membaur, dan makin banyak pengalaman dia. Itu sih kesannya aku. Dan suara mereka juga sudah terbentuk. Dari Hiskia sudah terbentuk, Keke juga, yang aku dengar suaranya dia bisa nyanyi tapi biasa aja. Tapi semakin dipelajari, semakin tahu sistem yang dikasih tahu sama Ocep, dia lebih unggul Keke sama Kia. Feby juga ya dia punya ciri khas yang suaranya serak, tapi itu bisa dia pergunakan untuk latihan, terus dia punya talenta juga kayak gitu. Monik 2 tampu bolon, Monik dan Kim itu juga sama. Monik juga punya suara bagus, tapi dia tuh tipikal yang nggak bisa mengeluarkan apa yang di dalam dirinya. Itu sih yang masih aku menunggu kapan sih kalau nyanyi tuh keluar semuanya gitu. Itu sih yang aku lagi menunggu. Kalau Kim, anaknya walaupun masih muda, tapi dia mau belajar. Di antara semua, dia tahu dia paling lemah, tapi dia diajarin itu tipe yang kuat, yang nggak gampang
nyerah dan dia mau pelajarin semuanya gitu. Kalau misalnya dibilang salah, dia pasti langsung memperbaiki ya. Gitu. Kesan yang aku dapat sama adik-adik Joyful gitu. Pesannya tetap kompak, tetap saling sayang, tepat apa sih lebih apa ya, semoga nama Joyful juga terus ada di hati kalian, terus saling apa ya, ya nama Joyful ini bisa wadah untuk melayani kalian semuanya sih, adik-adik. Itu aja sih ya, semoga di 1 tahun anniversary ini walaupun Hizkia sedang belajar di Siantar, tapi aku harap kalian menjaga kualitas suara kalian, menjaga kualitas Joyful tersebut. Penyatuan suara kalian juga sudah dapet, jadi hanya tinggal dipola sedikit aja. Kalau bisa latihan, jangan bercanda ya. Kalau bercanda pun sekali-sekali aja, jangan terlalu banyak. Nanti pulang malam gue lagi diomelin sama lo pada gitu sih sebenarnya. Ya semoga tahun ini ada event lomba yang membuat kalian tuh mentalnya lebih kuat lagi gitu sih. Itu aja pesannya. Sekali lagi happy anniversary ke 1 tahun. Makin kompak. Kalau 1 tahun itu ibarat bayi, dia tuh baru merangkak. Jadi happy anniversary buat adik-adik Joyful. Love you. Nah, Oke, terima kasih atas kesempatan ini. Jadi yang pertama sebelum kita mulai, mari kita mengucapkan puji syukur. Kepanjangan. Enggak, langsung aja. Ya, yang pertama selamat ulang tahun buat Joyful. Berarti yang ke berapa sih? Kedua atau ketiga sih? Kedua ya kalau nggak salah. Kedua ya? Ya nanti koreksi ya kalau salah ya. Jadi yang kedua 2 tahun mulai dari gonta-ganti personil sampai anjay keren banget tuh, kayak band gede. Gonta-ganti personil udah, terus udah banyak lah pelayanan, terutama pelayanan di gereja. Jadi sebenarnya jadi satu tim, jadi satu grup itu kesempatan yang cukup luar biasa sih. Karena biasanya nggak ada satu tim, jadi ya ini luar biasa. Jadi dijadiin satu tim itu sebenarnya banyak ya, nggak sesepele itu ya kalau kita mau bawa serius ya. Jadi banyak dari mulai latihan. Kerasanya nggak rapi ya, mohon maaf ya, kita rapikan ya. Mulai dari latihan, ngatur waktu, ngatur orang-orangnya. Ada yang nggak bisa diatur kan? Jadi kita lewatin aja topik itu ya. Jadi sebenarnya itu sebuah pencapaian, bisa sampai 2 tahun juga terutama ya. Pencapaian yang terkhususnya buat Kak Fani, karena ngurusin anak-anak itu nggak gampang, sangat tidak gampang ya. Terus buat semua adik-adik kayak anak-anak Joyful, mulai dari Monik, Kim, terus Feby, Keke, bodo amat ya, Keke, terus sama Hizkia masih dihitung gak ya? Masih dong, masih lah ya. Jadi itu sebuah ya menurut gue sih oke lah, udah 2 tahun. Cuma nah kita mulai masuk ke pertanyaan ya. Jadi yang pertama gue bisa join dulu itu
kurang lebih sih tepatnya tahun lalu ya, sebelum Natalan. Sebelum Natalan ya. Pokoknya sebelum Natalan itu ada satu persembahan pujian, gue lupa. Nah disitulah gue mulai ngajar pertama, ngajar Joyful dengan 3 personil dulu. Itu yang pertama Monik, Kim, sama ya. Nah itulah. Nah terus ya lumayan seru lah di situ. Kalau buat gue ngajarin anak-anak, dimana anak-anak yang satu maunya begini, yang satu maunya begini, yang satunya begini. Kayak oh begini ya ngajarin bocil-bocil ya, karena saya belum pernah ngajar bocil ya. Terus terus kelihatan anak-anaknya mau belajar nyanyi. Terus udah mulai, habis itu kita di Natal sebenarnya nggak joyful banget bertiga. Waktu itu si Hiskia sama Monik sama Olive kan waktu itu. Nggak segitu ngajarinnya sih, ngasih saran-saran dikit-dikit doang. Habis itu setelah tahun baru ada lagi persembahan pujian beberapa. Mulailah Feby masuk sama Keke masuk. Terus nah dari situlah baru rencana ikut lomba, dimana Hiskia masuk, yang tadinya cuma main keyboard doang buat ngiringin, saya masuk. Saya join diajak sama Kak Fani, lebih tepatnya dipalakin. Kayak ayo dong, ajarin dong ke dedenya. Ya udah ayo gitu kan. Terus ternyata seru. Ya itu ya, tadi joinnya sama Kak Fani ya. Terus ngelatih sejak kapan tadi udah ya, sekitar tahun lalu ya. Terus ya dinamika selama latihan banyak ya, mulai dari ada yang nangis, ada yang happy, kebanyakan stres sih kalau yang gue lihat. Cuma nggak apa-apa, stresnya tuh bagus. Stresnya tuh bikin lu jadi tahu ini salah, ini benar. Terus kayak gue ke distrik nih, kenapa nih? Ya tadi baterainya habis. Terus serba-serbi latihan. Kita udah beberapa kali latihan, banyak latihan, terutama di tahun lalu yang kita mau lomba. Mulai Keke masuk sama Hiskia masuk jadi penyanyi ya kan. Di latihan itu sebenarnya menurut gue tuh itulah latihan yang paling efektif di Joyful, karena emang gue pribadi nuntut supaya lebih bisa nyanyinya. Walaupun pas latihan banyakan stresnya ya kalau gue lihat ya anak-anaknya. Cuma stresnya tuh oke menurut gue. Kenapa? Karena kelihatan mereka belajar jadinya. Jadi lebih banyak belajar, lebih banyak tahu, lebih nangkep apa yang harusnya apa yang dikasih tahu. Karena biasanya waktu di pelayanan latihan buat persembahan pujian atau pelayanan di hari Minggu itu nggak yang segimana ya banget. Dan gue juga nggak nuntut yang banyak karena kalau untuk pelayanan aja di bawah stres, nanti kedepannya lebih stres. Kalau buat lomba kemarin kan beda cerita ya. Jadi menurut gue di latihan buat lomba itu cukup oke lah. Anak-anaknya kuat nahan stres, terus semangat ikut lombanya. Semua latihan pokoknya kayak seminggu 2 kali, sempat seminggu 3 kali. Terus bisa, terus hasilnya kalau untuk dari segi suara, karena saya ngelatih suara ya, bukan ngelatih koreo ya, untuk dari suara oke sih menurut gua. Iya, cuma ya oke, dengan catatan masih perlu ditambah lagi. Karena kalau mengutip kata-kata orang bijak, belajar itu tidak ada habisnya ya, sampai mati. Jadi ya masih perlu belajar. Gue pribadi pun masih belajar terus. Nah, terus apa lagi tadi pertanyaannya? Siapa yang
semangat, siapa yang malas-malasan, wah ini agak spesifik gimana ya? Disebutnya tipis-tipis aja ya. Ada lah yang begitu latihan biasanya kan gua agak belakangan datang kan. Put. Gitu ada yang malah happy kayak akhirnya ada yang nonton latihan. Ada yang gue masuk gue nggak masuk kayak sama aja ada. Ya balik lagi salah satu ke apa namanya keinginan Cavani, terutama Cavani ya, yang ngajak gue. Cavani pengen supaya ada yang ngarahin kan, terus kayak gue diajak supaya bisa ngarahin ya. Kalau memang apa namanya kalau dalam latihan ya memang perlu diarahin, itu yang mungkin udah mulai bisa dimengerti lah sama anak-anak ya harusnya paham gitu kalau waktunya latihan ya latihan, bercanda ya bercanda nggak apa-apa, tapi nggak yang segimana ya kaki gue kelihatan nggak ya mana kalau gini gue udah kelihatan Iya loh. ya itulah jadi nyampe mana tadi gara-gara kaki jadi ya kalau untuk siapa-siapanya kayaknya ya udahlah ya. Ada Birong ya? Iya, Waduh Birong. Dia cek enggak curug mas. Ada yang mau juga. Oke. Saya tidak mau menyebut orangnya, cuma ya udahlah ya, jangan kayak kalau emang Joyful ini kan vokal grup ya, jadi mau nggak mau kalau latihan nyanyi ya latihan nyanyi. Kalau misalnya masih mau jadi vokal grup, jadi satu vokal grup ya. Kalau misalnya latihan, jangan stres, jangan langsung kayak gue datang terus ngarahin latihan, jangan kayak pusing atau sampai jadi kayak kesal sama guanya. Jadi itu yang perlu diobatin sih menurut gue pribadi ya. Nggak apa-apa, emang ada prosesnya, kayak proses untuk mengerti hal tersebut ada prosesnya, tapi itu yang harus mulai dimengerti. Terus kesannya tadi udah banyak sih sebenarnya kesannya ya. Dibilang happy gue ngajar Joyful, seneng anak-anaknya di luar latihan semuanya ini friendly, welcome, nggak yang kita ketemu di latihan di luar nggak kenal, nggak, semuanya kenal, semuanya. Gue berasa lah punya adik-adik baru kan, dan kayak kelihatan mereka nganggap gue abang, nggak tahu sih nganggap kayak Toto kali. om. Oh. Jadi kalau dibilang happy seru, anak-anak seru, di luar latihan seru semua. Jadi itulah yang bikin gue juga happy untuk ngajar Joyful ya. Terus pesan momen favorit dulu kali ya, baru pesannya. Momen favorit itu ya waktu latihan mau lomba, waktu perpisahannya sama Hizkia, terus waktu lomba lah dapat award tuh lucu ceritanya sih sebenarnya ya. Kayak iya gitulah, kita tahu ini buat internal Joyful kan videonya, kita tahu kan sistem lombanya gimana. Terus kayak waktu dapat juara 2 itu kayak wah juara 2, mereka udah seneng, nangis teriak-teriak, kayak gue anjir ini nanti didengar orang tua. Iya. Wih, gue ngajarin anak-anak bisa juara 2 nasional, gue langsung dagu gue naik. Buat pribadi ya kayak wah kayak portofolio gue tambah bagus lah, buat gue pribadi portofolio gue nambah bagus karena hitungannya lomba nasional gue bisa bawa juara 2, oke lah, buat mereka juga bagus. Walaupun dalam satu grup gitu kan, tapi nggak ada sih sejauh ini dalam satu grup nggak ada yang nggak dianggap setara, pasti dianggap setara semua. Kita lomba band ya, bandnya dia anggota band ini, berarti dia tingkatannya sama band sama anggotanya yang lain, jagonya sama lah,
Jadi ya gitu kan. Jadi buat mereka pun, mereka dianggap jagonya sama. Nah, yang jadi sedikit kekecewaan buat gue itu setelah lomba kayak kita mulai ngambang gitu. Jadi makin kurang lah latihannya menurut gue. Kayak itu udah ada di tingkatan yang cukup bagus kalau emang mau serius buat nyanyi. Intensitas untuk latihannya udah padet gitu, oke lah. Kalau emang buat nyanyi, kalau pengen bisa nyanyi ya segitu tuh kayak cepet, bisa setahun 2 tahun tuh lu udah bagus nyanyinya. Nah yang jadi masalah intensitasnya bukan menurun lagi, kayak anjlok dar gitu. Itu yang sayangnya ya. Nah itu kita keren bridging buat pesan. Jadi pesannya itu ya ayolah kita mulai latihan lagi lah. Kayak lu kan vokal grup ya, ya udahlah vokal grup nyanyi kan tugasnya kan. Ya udah ya kita mulai latihan nyanyi lagi. Jangan kayak kapan kita terakhir latihan nyanyi buat Gotilon. Gotilon juga gitu aja kan. Itulah kita belajar nyanyi bareng, belajar musik bareng, karena nyanyi dan musik tuh sangat berkaitan, tidak bisa pisah ya. Lo bisa nyanyi harus minimal sedikit tahu musik, karena ya gitulah, kita nyanyi ada musik pengiringnya ya, kita harus tahu musik pengiringnya mau kemana, kita nyanyi kemana, kita bisa ngarahin musik pengiringnya. Itu yang perlu kita lanjutkan lagi. Kalau emang kita masih mau lanjut ya ayo, harus latihan lagi. Itu sih nah latihannya juga jangan ogah-ogahan. Maksudnya ogah-ogahan latihan, ada orangnya tapi hatinya tidak di situ. Kalau latihan ya hatinya di situ juga. Itu yang perlu ya. Setelah Hizkia ke Siantar kayaknya kita makin malas ya. Janganlah. Kalau mau nyanyi yang serius, ayo latihan yang serius juga. Nggak harus nggak harus jadi penyanyi baru kita serius latihan nyanyi. Nggak juga, boleh kok yang nggak penyanyi juga boleh jadi latihan nyanyi. Emang saya penyanyi, cuma bukan penyanyi yang kondang di mana-mana kan, kondang di gereja aja kan. Jadi itulah, kalau emang masih kita vokal grup ya latihan sih yang utama, pesannya. Terus kalau untuk kekompakan udahlah, kita udah cukup kompak lah. Kalau mau ditingkatkan ya bagus, boleh, nggak, sangat tidak dilarang ya, sangat boleh. Tapi kalau untuk kalau untuk dinilai kompak apa enggak, kita udah kompak lah. Yang jadi baik lagi latihan. Terus kita persembahan pujian, kapan terakhir persembahan pujian sebelum Gotilon? Nggak ada persembahan pujian. Nah, terus apa lagi ya? Udah sih, terutama latihan lah. Jangan bosan-bosan. Kalau dibilangin sama gue pas latihan, bukan karena gue cuma galak pengen ngomel-ngomel, enggak, karena ada tujuannya. Kalau gue ngomel-ngomel tanpa alasan kayak orang gila juga kan, nggak kan? Jadi ya udah, nggak usah takut. Latihan emang untuk nambahin skill, nambahin kemampuan. Kalau misalnya gimana ya, latihan tuh kita udah ada di sini supaya kita bisa naik ke level yang di sini. Ada hal yang perlu di-push supaya bisa naik kan. Jadi kalau misalnya kita udah merasa kemampuan kita di sini, ya udah. Kalau kita nggak dapat materi yang lebih berat, nggak bakal bisa naik, ya segini-segini aja. Nah ini yang perlu di dalam latihan itu, oke? Nah, sebenarnya udah itu aja, udah cukup kayaknya ya. Nah, sekali lagi happy birthday to you. Harus nyanyi nggak? Malas. Kok dijauhin mic? Happy birthday, semoga kita langgeng, semoga terutama kalian sih. Kalau pelatih bisa diganti gampang, kalau personil agak susah nyarinya. Semangat kalau mau latihan, terutama pelayanan. Jangan sampai kita nggak pelayanan lagi lah. Kita terbentuknya di gereja soalnya kan, jadi kita tetap harus ada di ruang lingkup gereja, pelayanan di gereja tetap, jangan sampai nggak
Nggak harus tiap minggu, kayak sebulan sekali, 2 bulan sekali juga oke, cukup. Kemarin kita jobnya lumayan banyak, sekarang sepi karena emang ya itu balik lagi nggak pernah latihan, nggak pernah nongol, siapa yang ngajak kan? Latihan terutama latihan. Happy birthday, terima kasih buat Kak Fani juga yang selalu nggak bosan-bosan ngurusin bocah-bocah ini. Terima kasih juga karena udah ngajak gue bergabung jadi bagian keluarganya Joyful. Senang pokoknya, kalau gue pribadi gue senang pokoknya karena gue punya adik-adik baru, punya kakak baru yang rese-rese tapi bikin kangen. Ya kan? Udah, apalagi ya? Kayaknya udah ya. Udah sih. Oke, cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq. Sampai ketemu di latihan berikutnya. Sampai ketemu di kan mau ngerayain dulu katanya. Oh iya, oke dulu ya. Nggak tahu kapan tapi ya. Oh, iya. Ya kita lihat aja kapan ya. Iya. Terima kasih. Saya permisi dulu. Shalom. Apa lagi? Selamat. Nggak tahu ini nanti nontonnya malam, pagi, siang, sore. Ya selamat pagi, itulah siang, pokoknya. sore, malam. Ya selamat malam. Oke, dadah. Thank you. Udah dong.